Kali ini saya akan menjelaskan tentang video kelima, yaitu tentang handling request atau menangani suatu request atau permintaan dari klien. Jadi yang dimaksud dengan request bisa dilihat pada bagian web, inspect element, nah, di sini terdapat beberapa bentuk request dari klien dan beberapa informasi di dalamnya terdapat pada bagian headers. Kemudian juga ada bentuk respon yang kita berikan pada request klien. Nah, jadi jika suatu klien mengirimkan suatu request, misalkan di sini dengan nomor IP misalkan di sini suatu klien ingin mengirimkan request dengan nomor IP kliennya, kemudian di sini juga sudah ada root yang tersedia, maka dari sisi server mengirimkan hasil respons dengan menampilkan berupa tampilan webnya sesuai routing yang telah di request oleh klien. Kemudian untuk overview dari alur gambar dari alur suatu request. Jadi kalau pada dimulai dari entry script yang terletak pada index.php. Tapi untuk di beberapa aplikasi lain dan framework lain juga sama, biasanya menggunakan index.php untuk bentuk entry script-nya. Entry script di sini sifatnya seperti entry point dari suatu request. Nah, jadi pada entry script ini terdapat load app config yang digunakan untuk load suatu konfigurasi dari aplikasinya. Jadi dia akan membaca konfigurasi dalam aplikasi, lalu kita jalankan aplikasinya, dan kemudian kita bisa lihat untuk bagian entry script-nya pada basic template terdapat pada bagian web. Nah, jadi terdapat pada index.php, dan di sini meload config pada bagian variabel $config. Nah, di sini akan meload dari web.php-nya. Seperti yang dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, setelah meload dia akan menjalankan aplikasinya. Pada entry script di sini setelah melakukan konfigurasi, dibuat suatu objek berupa application dengan parameter config, kemudian menjalankan aplikasi dengan fungsi run. Jadi aplikasi yang telah di run tadi, aplikasinya jalan, maka yang pertama akan dilakukan oleh aplikasi, dia akan meresolve root. Meresolve rootnya jadi routing atau kalau di ada controller dan action yang diakses oleh user, yang di request oleh user mengarahnya kemana. Jadi dia akan memanfaatkan suatu komponen yang namanya request. Jadi nanti setelah dia bertemu dengan requestnya, maka dia akan meng-create controller yang dibutuhkan. Jadi
kalau routingnya adalah controller mahasiswa misalkan, maka controller mahasiswanya akan dibuat atau di-create, dan ketika controller ini sudah di-create, maka di dalamnya dia akan membuat action. Dia akan membuat action sesuai dengan hasil resolve yang tadi. Nah, setelah membuat action, jika ada, dia akan menjalankan filter pada bagian perform filter ini. Jadi contohnya seperti misalkan kita cek autorisasi, maka dia akan mengecek pada bagian filter. Jika lolos, maka dia akan melanjutkan alurnya pada bagian action, dan jika diperlukan dia akan meload model yang terhubung dengan database meskipun tidak harus. Nah, setelah meload model, dia perlu untuk merender view. Ketika merender view, dia bisa menambahkan ada beberapa widget atau aset pada bagian view, dan hasilnya akan dikembalikan atau membentuk suatu respons. Nah, dari respon ini berupa komponen juga. Jadi bentuk respon ini yang akan dikembalikan pada user. Nah, jadi ketika bagian filter tidak lolos, misalkan suatu user tidak memiliki hak untuk mengakses suatu action yang di request, maka dia langsung membentuk respons ketika filternya terpenuhi dengan filter yang tidak terpenuhi berbeda. Jadi ketika suatu filter tidak terpenuhi atau ketika user tidak mempunyai hak untuk mengakses action tersebut, maka akan mengarah pada kesini, yaitu respon yang tidak berhak, maka dalam bentuk akan dikembalikan dalam bentuk error. Jadi sekilas overview mulai dari user sampai ke response. Dan jika kita ingin melihat responsnya, kita bisa klik kanan, inspect element, masih seperti bagian sebelumnya, request, bagian web. Nah, ini kita bisa lihat pada bagian response. Nah, di sini terdapat beberapa bagian, ada header, preview, response, dan lainnya. Untuk request terdapat pada informasi request pada headers. Kemudian pada response ada beberapa informasi yang bisa kita akses pada bagian ini. Jadi ini misalkan kita ingin mengecek pada header, mengecek beberapa informasi di dalamnya. Di sini ada berupa response header dan request header dan seterusnya. Untuk user yang mengakses suatu website, sebenarnya yang dikirim ke server tidak hanya URL, tetapi ada banyak informasi yang dikirim seperti pada request dan response ini. Jika kita mengenai performance, maka pada aplikasi yang memiliki load tinggi seperti toko online, biasanya dia banyak memanfaatkan suatu web service. Jadi web service itu headernya tidak sebanyak penggunaan HTTP seperti itu tadi. Bahkan di beberapa aplikasi yang lebih cepat lagi, biasanya menggunakan WebSocket untuk jalur komunikasinya. Jadi itu tadi sekilas proses request yang sudah dijelaskan. Dan berikutnya adalah bootstrapping. Jadi bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Jadi pada Y, bootstrapping dilakukan pada dua tempat, yaitu pada entry script dan aplikasi. Pada entry script terdapat dua kelas autoloader untuk library yang berbeda yang didaftarkan. Jadi terdapat autoloader yang dari Composer dan autoloader yang dari Y. Jadi autoloader dari Y itu memuat komponen-komponen yang sudah built-in dalam Y-nya,
Sedangkan untuk yang composer meload komponen-komponen yang kita tambahkan melalui autoload.php. Pada konstruktor dari aplikasi tersebut, jadi aplikasi yang merupakan objek oriented, jadi aplikasi Y bisa dikatakan objek juga. Dan pada objek oriented programming, setiap kali objek yang kita create, maka terdapat suatu konstruktor dari aplikasi atau yang dilakukan sebelum kita meng-create objek. Jadi pada konstruktor dari aplikasi Y ini beberapa hal akan dikerjakan. Yang pertama seperti memanggil fungsi berinit. Jadi yang dilakukan fungsi init ini yang pertama kali adalah melakukan konfigurasi properti-properti penting seperti properti basebed. Lalu yang kedua meregister pada error handler. Lalu yang ketiga ada menginisialisasi properti-properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi. Kemudian juga memanggil fungsi init yang nantinya akan memanggil bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Jika kita lihat lagi pada bagian file konfigurasi Y, pada bagian config web.php, nah di sini terdapat properti bootstrap dan yang dituliskan dalam array komponen ini merupakan komponen yang akan di-load pada bagian bootstrapping. Jadi bootstrap ini akan memanggil komponen yang sudah kita tentukan dari bootstrap sini. Selanjutnya dia juga akan mengincludekan file extension manifest di bagian vendor ysolve extensions.php. Setelah itu dia akan membuat dan menjalankan komponen aplikasi, dan jika ada beberapa model yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi maka akan dijalankan. Nah, jadi bootstrapping ini akan dilakukan pertama kali sebelum menangani request. Jadi pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Contohnya seperti log tadi. Bahkan jika kita ingin aplikasinya lebih cepat lagi, maka pada bagian log bisa tidak kita aktifkan dulu. Lalu untuk contoh yang lain, misalkan pada mode production, mungkin kita juga perlu mengenablekan cache-nya. Misalkan kita menggunakan apt cache, jadi kita bisa masukkan pada proses bootstrapping. Berikutnya ada routing. Ketika metode run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Nah, proses ini yang disebut routing. Proses resolve ditangani oleh metode resolve yang akan menghasilkan beberapa root, yaitu root yang pertama ada root valid, controller action yang sesuai yang dipanggil. Yang kedua ada root yang tidak valid yang memunculkan bentuk exception berupa not found. Dan yang ketiga ada tidak ada root, yaitu controller action pada property default root yang akan dipanggil. Kemudian terdapat catch all root yang merupakan kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di konfigurasi web.php dengan controller action yang dikehendaki. Jadi misalkan untuk catch all root
bisa kita coba pada file konfigurasi web.php. Pada bagian config bisa kita tambahkan catch all. Nah, di sini bisa kita tambahkan catch all. Catch all, kemudian kita masukkan default rootnya. Di sini contohnya menggunakan site/offline. Kemudian di sini misalkan kita coba pada bagian site about. Nah, jadi pada root yang mengarah ke site about, semua root yang di request oleh user akan masuk pada halaman about ini. Dan biasanya ini dilakukan pada tahap saat suatu aplikasi sedang maintenance. Jadi misalkan kita akan mengarahkan site login. Nah, di sini semuanya mengarah pada halaman about, karena pada bagian catch all sudah kita setting untuk mengarah pada halaman about semua. Berikutnya tentang request. Jadi request dalam Y direpresentasikan dalam bentuk objek Y web request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode request get atau request post. Dua metode ini akan mengembalikan nilai $_get atau $_post. Jadi untuk beberapa contoh, misalkan kita ingin membaca parameter ID, caranya seperti pada bagian $ID y app request get ID jika metodenya get. Jika menggunakan metode post, bisa kita gunakan cara seperti pada bagian $name ini. Itulah cara mengakses parameter di request. Kemudian kita juga bisa melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request itu apa saja, apakah dia AJAX, GET, atau POST, dengan menggunakan y.2.2 $f mengarah ke request, mengarah ke AJAX atau GET atau POST. Ini nilainya akan true jika nilainya berbentuk AJAX, dan jika returnnya bukan berupa AJAX, maka nilainya berupa false. Kita juga bisa melihat informasi HTTP header dari sebuah request. Contohnya, jika kita ingin melihat user agent dari suatu request, itu user agentnya apa? Misalkan kita ingin melihat user itu mengakses dari smartphone atau dari desktop biasa. Nah, itu caranya bisa kita akses di headernya, apakah dia punya user agent atau enggak. Dan ini bisa kita lihat user agentnya seperti apa. Lalu kita juga bisa melihat hostname dan alamat IP dari komputer user melalui $user hostname dari user host dan $user IP dari user IP. Dan selanjutnya terdapat request URL. Jadi kita dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut. Contohnya URL yang diminta seperti ini: https example.com admin index.php
slash product, parameternya ID sama dengan 100. Jadi kita bisa mengakses informasi ini jika kita mengakses dari URL, maka yang akan ditampilkan adalah URL. Maka yang ditampilkan adalah returns admin index.php ini. Jadi kita dapat menampilkan absolute URL yang menampilkan HTTP example ini dan selanjutnya pada host info part. Kemudian kita juga dapat menampilkan host infonya yang akan menampilkan pada nama pada bagian info URL-nya saja. Kemudian pada selanjutnya juga terdapat pet info. Dia akan menampilkan berupa slash product saja. Kemudian untuk query string setelah tanda tanya, dan base URL dia akan menghasilkan slash admin yang merupakan bagian setelah host info dan sebelum entry scriptnya. Kemudian juga terdapat script URL yang akan menampilkan slash admin slash index.php. Dia merupakan URL tanpa pet info dan tanpa query string. Sedangkan server name dia akan menampilkan hostname-nya saja atau servernya saja. Untuk server port dia akan menampilkan 80 jika web servernya menggunakan 80. Jadi dia merupakan port yang digunakan suatu web server. Dan sekarang terkait response. Untuk response itu merupakan informasi yang dikirim dari server ke user untuk menjawab suatu request. Jadi setelah aplikasi selesai menangani suatu request, maka Y akan membentuk objek Y web response dan akan dikirim ke user. Objek response ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP headers, dan body-nya. Untuk menambahkan informasi pada HTTP header, maka kita dapat melakukan dengan memanipulasi properti Y web response headers. Untuk beberapa contohnya, di sini terdapat informasi pragma pada bagian pragma header. Di sini Y double titik 2 app response headers. Di sini misalkan kita ingin menambahkan dengan aplikasi Y, kita bisa tambahkan dengan cara headers add pragma no catch. Kemudian kita juga bisa menambahkan pragma, kita untuk men-setting suatu pragma yang telah ditambahkan dengan cara $headers set pragma no catch. Pada kasus-kasus sederhana, kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek respons. Jadi aplikasi Y sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Nah, ini contoh dari kode suatu action indexnya. Dan berikutnya tentang session dan cookies. Jadi session dan cookies ini diperlukan, contohnya misal kita ingin menggunakan suatu trade card. Jadi pada keranjang belanja itu biasanya informasi disimpan di cookies atau di session.
Umumnya yang dilakukan suatu toko online jika user belum login, maka informasi tentang keranjang belanja itu biasanya disimpan di cookies atau session. Tetapi jika sudah login, informasi tersebut disimpan pada session. Jika cookies dari sisi user, jika session pada sisi server. Jika kita ingin memanfaatkan cookies dan session, kita dapat mengakses melalui variabel yang dikelola dalam suatu objek yang diakses melalui app session, dan untuk cookiesnya bisa diakses melalui app request cookies dan app response cookies yang dari response. Contoh lain penggunaannya, misalkan kita ingin website yang bisa menangani berbagai bahasa, misalkan Inggris dan Indonesia, dan kita ingin supaya user itu bisa menyimpan preferensi dia, jadi kita bisa memanfaatkan session ini. Jadi ketika user sudah memilih language yang digunakan English, maka informasi tersebut disimpan di server, sehingga ketika user tersebut mengakses website kita di suatu hari dengan komputer lain, maka dia akan websitenya akan tampil dalam bahasa yang dipilih sebelumnya. Nah, jadi ini merupakan beberapa contoh untuk mendapatkan informasi session. Kita bisa menggunakan $session. Jadi pada variabel $session ini kita isi dengan app session. Kemudian untuk membacanya, misalkan kita ingin membaca session yang namanya language, jadi kita menggunakan $session get dalam tanda kurung language. Bisa juga diaksesnya melalui $language session dalam kurung language. Jadi terdapat dua alternatif akses. Dan untuk men-setting variabel menggunakan metode set, contohnya session set language, dimasukkan parameter language dan NUS. Bisa juga menggunakan cara dalam bentuk array, session dalam tanda kurung language sama dengan use. Dan kemudian untuk cara di PHP native menggunakan parameter global $_session language NUS. Untuk cookies bisa akses dengan cara $cookies app request cookies. Kemudian untuk mendapat informasi terkait language di cookiesnya, kita bisa mengakses dengan $language sama dengan $cookies get value dengan tanda kurung language en. Kemudian untuk menambahkan cookies yang baru dengan cara $cookies cookies sama dengan app response cookies. Kemudian jika kita ingin menyimpan cookies di response-nya, maka dapat dengan cara $cookies add new web cookie, dimasukkan nama dan value-nya. Sekian penjelasan dari saya mengenai handling request ini.